KPU yang lagi-lagi merubah format debat untuk cawapres hari ini. Demi apa coba? Mungkin demi untuk supaya ada yang bisa nyontek. Awok wok 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 wok. Ya, ini hari ini, Jumat 22 Desember 2023. Malam ini akan ada debat perdana untuk cawapres. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari KPU yang lagi-lagi merubah format debat untuk cawapres hari ini. Demi apa coba? Mungkin demi untuk supaya ada yang bisa nyontek. Awok wok 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 wok. Ya, ini hari ini, Jumat 22 Desember 2023. Malam ini akan ada debat perdana untuk cawapres. Dan bertepatan juga dengan Hari Ibu. Dan kita tidak lupa mengucapkan kepada seluruh ibu yang ada di Indonesia, selamat Hari Ibu untuk hari ini. Dan nanti malam, jangan lupa juga untuk menyaksikan debat cawapres. Untuk yang pertama kalinya, kita akan melihat untuk pertama kalinya bagaimana seorang Dr. Muhaimin Iskandar, kemudian Gibran Rakabuming Raka, dan Profesor Mahfud MD yang akan berdebat. Nah, temanya untuk malam ini adalah ekonomi kerakyatan, kemudian ekonomi digital, lalu ada keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN atau APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Nah, ini adalah sangat menarik. Karena apa? Debat ini sudah ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat Indonesia, khususnya mereka ingin menyaksikan seorang cawapres termuda di Indonesia yang ingin berdebat melawan seorang doktor dan melawan seorang profesor. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Kemarin, KPU ini kan kemudian melakukan konferensi pers untuk persiapan debat hari ini. Dan ada lagi perubahan aturan atau format debat. KPU menyediakan podium untuk cawapres ini di depan panggung, di stage. Kemudian mereka diperbolehkan untuk membawa kertas dan pulpen. Sekarang pertanyaannya, buat apa? Sekarang masalah podium dulu. Kemarin kan memang ketika debat pertama, di debat pilpres, debat capres, ini kan tidak disediakan podium. Kemudian banyak sekali usulan diberikan podium supaya apa? Supaya mereka ini terlihat berwibawa. Nah, itulah yang kemudian diakomodir oleh KPU. Podium disediakan untuk cawapres hari ini, tapi ditambah lagi untuk boleh membawa kertas dan pulpen untuk mencatat. Kecuali mereka tidak diperkenankan untuk membawa alat-alat elektronik seperti iPad misalkan, atau laptop apalagi, lalu kemudian teleprompter, itu tidak diperkenankan. Nah, sekarang ya ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa tiba-tiba ada aturan ini? Ketika kemarin di debat pilpres, debat capres, tidak ada podium. Mungkin karena supaya Prabowo tidak gebrak-gebrak meja lagi. Lalu sekarang harus ada catatan, kertas, dan pulpen. Buat apa sekarang pertanyaannya? Kalau fungsinya untuk mencatat, apa yang mau dicatat? Dan untuk apa fungsinya? Masing-masing capres kemarin ketika debat pertama diberikan waktu 4-5 menit untuk menyampaikan visi misinya. Lalu kemudian mereka diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan gagasannya. Diberikan waktu 1 menit untuk menjawab dan menyanggah apa yang disampaikan oleh lawan debat mereka. Nah, sekarang waktunya untuk mencatat ini kapan? Kecuali kertas ini sudah ada isinya jawaban. Untuk mengakomodir salah satu calon yang mungkin sangat tidak siap. Mungkin ini dugaan. Tapi jangan kalian beranggapan itu adalah Gibran. Enggak, Gibran ini levelnya sudah di atas Profesor Mahfud sama
Caimin, kata tim suksesnya. Bahkan Kodari mengatakan hasil survei intelektualitas dari seorang Gibran ini melebihi Caimin dan juga Profesor Mahfud. Jadi dia tidak sama sekali tidak takut untuk berdebat. Apalagi kemarin katakannya sudah melakukan simulasi, sudah melakukan persiapan bahwa tim dari Jakarta, dari Solo sudah disiapkan semua untuk menghadapi debat ini. Sementara Caimin, dia tetap kampanye, santai, ketawa ketiwi, apalagi Prof. Mahfud. Ketika ditanya oleh wartawan, apa persiapan dari debat? Nggak ada sama sekali persiapan dari Profesor Mahfud. Karena apa? Karena pertanyaannya ini kan semuanya tertutup. Ada di dalam amplop. Ya nanti mengalir saja. Apa yang ditanyakan yaitu yang harus dijawab. Kemudian apa yang disanggah itu juga yang harus diberikan counter attack. Itu yang dilakukan. Tidak ada persiapan sama sekali. Beda dengan calon yang satu ini. Dia melakukan simulasi. Kemudian tim dari Solo, dari Jakarta didatangkan untuk merumuskan segala sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka ini lo belum tahu apa yang akan ditanyakan, kok sudah bisa merumuskan? Atau jangan-jangan sudah dapat bocoran? Ya kita kan nggak tahu itu, tapi kemungkinan bisa saja terjadi. Lawang aturan saja bisa dirubah. Tiba-tiba H-1 sudah diberikan podium dan juga kertas dan pulpen. Apa tidak menutup kemungkinan juga pertanyaan bisa dibocorkan? Bisa jadi. Karena sekarang masyarakat ini sudah sama sekali tidak percaya dengan KPU dan Bawaslu. Karena sudah dijadikan alat atau tunggangan politik bagi pasangan tertentu. Nah, jadi debat kali ini kita hanya ingin melihat bagaimana seorang yang sudah benar-benar dipersiapkan dengan segala macam bantuan, dengan kemudian diberikan podium, diberikan kertas dan juga pulpen, atau mungkin dengan bantuan macam-macam yang lainnya untuk mempermudah salah satu peserta debat. Kita lihat saja nanti, apakah bantuan semua ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dia bisa menjawab segala pertanyaan, dia bisa mendebat segala macam yang dipertentangkan oleh lawannya. Atau dengan bantuan segala ini semuanya, dia tetap seperti sedia kala, irit bicara, kemudian tidak terlalu banyak yang bisa masuk akal, lalu kemudian juga terbata-bata. Apakah nanti tetap demikian? Nah, kalau misalkan sesuatu yang sudah dipersiapkan ini, tapi pada kenyataannya debat nanti tetap seperti itu, ya kita tinggal bisa menilai, masyarakat bisa menilai bahwa memang kapasitasnya ya memang cuma seperti itu, nggak pantas untuk memimpin negeri ini. Jadi, kita lihat saja nanti. Malam ini, dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 malam kita akan melihat bagaimana debat Cawapres yang sudah digadang-gadang oleh pendukungnya. Caimin yang merupakan seorang doktor, kemudian Gibran yang merupakan lulusan sekolah luar negeri katanya, dan Profesor Mahfud MD, seorang pendekar hukum. Seorang profesor yang kenyang pengalaman di bidang hukum, bidang politik, bidang pemerintahan akan menghadapi debat malam ini. Kita saksikan saja. Dan pasti akan banyak sekali juga gimmick-gimmick yang menyelimuti debat malam ini. Sangat kita nantikan, sangat kita tunggu. Dan saya pribadi mengajak seluruh masyarakat pemirsa Siwo TV yang ada di manapun Anda berada. Kita sukseskan, kita lihat bersama-sama, kita lihat debat malam ini, bagaimana kapasitas seorang calon pemimpin kita, wakil pemimpin kita, yang kemarin oleh Andi Arief dikatakan bahwa tidak perlu ada debat katanya karena wakil presiden hanyalah seorang ban serep. Kita lihat nanti, apakah benar-benar ban serep yang hanya ditaruh di bagian bawah atau belakang mobil, ataukah mereka ini adalah satu paket pelengkap dalam sebuah pemerintahan. Kita saksikan saja. Yang jelas, kita bisa menonton bersama-sama, ajak tetangga, saudara-saudara Anda, orang-orang yang selama ini belum menentukan pilihan, kita ajak nonton debat untuk biar mereka bisa tahu bagaimana kualitas dari calon pemimpin yang akan mereka pilih. Sangat ditunggu, sangat dinantikan penampilan debat malam ini. Kita akan melihat pemimpin yang benar-benar kompeten atau pemimpin yang cuman pelongo-pelongo dan terlihat sangat tolol.
Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk debat yang sudah dipersiapkan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sat-set, tas-tas.